terkait dengan perdagangan jasa dan jasa keuangan, kemudian terkait dengan Kadin, kemudian asosiasi manajemen, dan serta Dewan Kebudayaan. Network ini saya pikir ini sangat diperlukan juga untuk Yogyakarta. Yogyakarta ini kecil, tetapi sebenarnya juga sudah banyak yang sudah mendunia, tapi seringkali tidak bisa ada yang mensinergikan. Kita butuh orang-orang yang bisa mensinergikan beragam derap langkah dari wong-wong Yojo itu. Baik Pak Robi, monggo kita dengarkan apa gagasan. Terima kasih. Selamat sore Bu Sita, Ibu dan Bapak yang saya hormati. 4 hari yang lalu ketika Bu Sita meminta saya untuk bisa terlibat dalam diskusi yang penting ini, saya tertegun. Mbak, saya ini bukan intelektual, kemarin saya call lagi, saya nggak usah bikin makalah ya, nggak usah, omong saja apa yang pengalaman Mas Robi. Oke, saya akan bicara. Tapi setelah 2 pembicara tadi, saya kemudian sudah mulai mengidentifikasi apa yang akan saya sampaikan ke keluarga. Yang pertama, saya sebagai pebisnis, pengusaha, profil saya, itu kemudian saya mewakili satu komunitas pengusaha di Jogja. Lalu ada pertanyaan di situ. Nampaknya untuk menjadi members daripada City of Heritage itu harus punya profil tertentu, harus punya model tertentu. Bahkan mungkin saya dengan Mas Dedi bagian dari model yang sudah tercipta, tetapi tidak pernah diidentifikasi bahwa yang namanya entrepreneur yang hidup di lingkungan budaya itu punya ciri-ciri tersendiri. Ini yang pertama. Di sini kami mau mengelaborasi. Kenapa penting? Karena 20 bulan yang akan datang kita memasuki era pasar bersama ASEAN. Artinya akan ada juga pelaku bisnis dan profesional datang ke Jogja. Artinya bagaimana kita mempertahankan status yang ada sekarang, baik dalam tingkat heritage ataupun nilai-nilai yang lain, itu harus punya ukuran-ukuran yang memaksa mereka untuk mengikuti. Jadi mungkin nanti setelah ini, karena konsepnya pertemuan ini harus ada continuity-nya kan, ada tahap berikutnya, kami mungkin akan mencari pointers-pointers yang ada di masyarakat pengusaha Jogja. Bahkan selama 5 bulan terakhir saya sama Pak Dendi dan teman-teman yang lain sudah bisa menemukan klarifikasi. Saya lihat juga ya Mas ya, kalau saya ke Kyoto, orang Kyoto ketemu kita ya meetingnya seperti kita di Jogja. Mas kabarnya, bagaimana kabarnya? Tapi ketika saya masuk di Osaka, ada bisnis apa hari ini? Sama rasanya ketika saya di Jakarta. Cincai ya, untung ya anak-anak. Sama, ya kan? Jadi artinya ada nilai-nilai yang terkait dengan lingkungan masyarakat yang mungkin yang akan dominan ini adalah lingkungan heritage. Itu membuat pengusahanya sendiri mungkin sudah mulai punya atribut yang saya sering ngomong, Mas Dedi, Anda ini cultural entrepreneur. Saya bilang karena saya nggak sering banyak ikut soal budaya. Oke, aku banyak ikut asosiasi karena saya dari penasihat A, B, C yang bisa. Saya mungkin supaya nggak disalahkan, bikin kalau dagang atau soal sosial aware. Saya diperkuat kemarin sama Pak Dahlan. Dia mencitrakan dirinya adalah social entrepreneur. Yes, I am social entrepreneur. Karena di dalam kegiatan sosial saya juga ada bisnis. Jadi kalau hari ini kemudian Heritage Society mulai masuk atau menarik kami untuk berdialog, ini bagus sekali. Terutama dalam rangka bisnis menghadapi 20 bulan yang akan datang. Yang pertama. Yang kedua, kita berada di Jogja ini berhadapan dengan realita bisnis, realita kehidupan khususnya yang konteksnya dengan perekonomian. Nah, apa yang terjadi? Dan saya sepakat Bu Sita masukkan bagaimana links antara heritage dengan welfare. Ya, berarti heritage itu atau kebudayaan itu
akan menjadi bermanfaat pada hari ini bila mana kita bisa membuat koneksi yang baik dan aman dan berkelanjutan tentu dengan pendapatan masyarakat. Nah, oleh sebab itu dalam peran saya sebagai anggota Dewan Kebudayaan, saya mendeklar dengan anggota yang lain, saya akan berperan ketika kebudayaan, potensi kebudayaan atau the value of culture ini ditarik kepada persoalan-persoalan kemasyarakatan. Dan salah satu yang penting mungkin adalah kerajinan. Heritage dari perjuangan dari teman-teman yang tadi menyampaikan nampaknya akan berdampak kepada reaksi pemiliknya ketika ada tamu. Jadi Paris, saya beberapa kali ke Paris selalu berubah, tetapi mungkin ke masyarakatnya, tapi ketika turisnya lebih besar daripada penduduknya atau one day tidak demikian, mereka akan menyediakan public facility yang lebih baik. Artinya Jogja pun akan menghadapi itu nanti. Jadi ketika nanti saya dari sisi positifnya, kalau turisme itu berkembang, pasti akan mendorong sektor lain. Di tingkat Jogja, kita ada kesepakatan beberapa nilai yang kita bisa pakai, bahwa turisme di Jogja itu paling tidak mendorong 3 hal penting. Yang satu berkaitan dengan kuliner, yang kedua berkaitan dengan craft, yang ketiga berkaitan dengan art. Ini kerasa sekali keduanya. Turisme mendorong itu sekali. Dan ketika itulah pula selama 2 bulan yang lalu saya dikontak oleh beberapa pihak dan World Craft Council untuk diminta atau mereka punya inisiasi meletakkan batik Jogja itu supaya menjadi the city of batik, ya, yang akan ditentukan mudah-mudahan pada tahun depan. Saya kemudian mencoba mengelaborasi. Tahun 2009 batik kita sudah ditetapkan oleh UNESCO ya, sebagai salah satu heritage dunia. Ya, kita bedakan. Oke, kalau heritage itu sudah ditetapkan UNESCO, kalau saya melihat dari proses kreatif, yaitu ada kreasi, production, distribution, and use, berarti 2 hal pokok pertama sudah selesai diambil oleh UNESCO. Jadi atribut itu sebagai proses kreasi, daya kreasi dan production itu sudah di-endorse Jogja pegang batik. Nah kemudian bagaimana? Kalau itu sudah di-endorse Jogja, berarti saya melihat sebagai entrepreneur keunggulan kooperatif sudah dimiliki kita pada tahun 2009. Terus bagaimana keunggulan kooperatif ini bertingkat menjadi keunggulan kompetitif yang buntutnya untuk yang kita bicarakan welfare, untuk kemakmuran. Nah, dalam konteks itu, pemikiran atau usaha kita sekarang ini untuk menjadikan ibu kota dunia kerajinan batik untuk Jogja itu penting karena itu menyangkut destinasinya atau masalah demand. Ini penting. 2 hal ini dimulai dari itu. Dalam konteks itu sekarang saya dan Bu Sita dengan Dekranas, dengan Dewan Pendidikan, dengan beberapa Sekar Jagad dan beberapa pecinta batik yang lain sedang memperjuangkan harapan kami pada bulan Agustus bulan depan, the chairman dari World Craft Council akan datang kemari nantinya, kemudian kita akan melakukan uji layaknya juga dengan mereka, dan kemudian harapan kami kita masih mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ketika kita seandainya sudah mendapatkan titik awal daripada mencapai usaha competitiveness-nya itu, yaitu melalui meletakkan Jogja sebagai kota batik, maka kita harus punya konsistensi. Cara-cara apa yang untuk mengisi itu ketika batik sekarang masih berdebat dalam 2 persoalan atau satu kelompok yang berbasis dari batik tulis dan batik cap, di sisi lain dengan batik yang eksploitasi dalam batik printing, ini harus juga kita selesaikan melalui pada era-era itu.
Dan yang kedua, kita juga harus mengajukan kemungkinan-kemungkinan bagaimana untuk melakukan trigger percepatan. Salah satu yang sudah dikerjakan oleh Dewan Kerajinan Nasional, tadi pagi saya juga ikut terlibat dalam diskusi dengan Balai Batik, yaitu bagaimana denim dengan batik. Karena kalau kita lihat dari kinerja ekspor Indonesia, batik dan woven dan tenun itu hanya 20% selama yang 5 tahun terakhir. Nggak mungkin nggak naik. Sekarang bagaimana kalau kita naik keretanya denim yang ada 70% itu. Nah, kebetulan saya selama 2 minggu 3 minggu ini komunikasi dengan pemilik sebuah pabrik denim yang besar di Jawa Tengah, di Apak, Pak Benus Kristo sampai dari disepakati kita Jogja berkolaborasi dengan denim untuk denim di batik misalnya. Ini upaya kita untuk percepatan welfare itu mencapai welfare itu bisa cepat. Perenungan saya dengan teman-teman, kenapa kalau proses kita sebagai dunia usaha kok menciptakan kemakmuran, kok masih banyak kemiskinan. Teorinya itu saya selalu sampaikan, menurut Ciputra 2% penduduk daerah tertentu mau maju, 2% entrepreneur sudah cukup. Jogja itu lebih 150 ribuan di antara 3,3 juta, lebih dari 5% kok nggak maju. Singapura 7% maju. Ada something wrong tidak hanya dominasinya pemerintah, masyarakat mungkin atau dunia bisnis juga. Atau kita salah setting. Kami salah setting. Akhirnya salah satu setting yang kita sedang elaborasi sekarang di antara teman-teman bisnis dan pemerintah dan masyarakat, mungkin kita akan mendeklarasikan bahwa the city of industry-nya Jogja itu kreatif. Ya, misalnya kita harus berani meletakkan itu. Konsekuensinya dari itu nanti kemudian budget termasuk dana istimewa bisa dipuskan kepada sektor itu saja. Akhirnya kebijakan yang untuk kepentingan investasi pun akan mendorong sektor kreatif. Di sisi lain sektor kreatif itu ramah dengan heritage, ya kan? Jadi kita tidak akan menerima investment izin dan macam-macam yang tidak ramah dengan. Intinya yang lain akan terjadi segmentasi yang jelas buat pengusaha Jogja. Bahwa pengusaha-pengusaha di Jogja atau yang disebut cultural entrepreneur ini, mereka akan banyak bergerak di sektor apa, dan goalnya mungkin sudah tidak lagi modis, tapi sudah ternyata kami di dunia usaha ini sudah hampir sekian puluh tahun bergerak menuju pada green economy, karena kita memang jarang yang inisiasi untuk membuat produk-produk yang menghancurkan lingkungan misalnya. Kalau kita lihat dari struktur ekonomi, struktur industri yang ada di Jogja. Nah, yang belum terjadi, konsep triple helix kita ya Pak Dodi ya. Konsep triple helix kita belum berjalan dengan baik. Hubungan antara cendekiawan, ekonomi dan pemerintah itu sudah ada payungnya, tapi masih belum masuk kepada kebijakan, tata niaga dan semacamnya. Jadi saya dari dua hal itu bapak-bapak dan ibu saya datang kemari, dan yang lebih penting lagi terima kasih pada Bu Sita, bahwa saya Kamil. Selamat sore Bapak. Saya kayak kembali ke rumah. 50 tahun yang lalu, selama hampir lebih dari 1 tahun, setiap 10 hari saya tidur di situ 2 hari. Saya anak didik dari Pak Imanudin, jadi saya selalu diajak kemari, diajari dan macam-macam. Bahkan sampai beliau ke Jakarta, saya dididik dia. Jadi saya terima kasih Bu Sita, I'm coming. Saya kira itu nanti kita lanjutkan diskusi. Intinya bahwa profiling businessman atau entrepreneur Jogja semakin jelas untuk kemana arahnya, tapi juga sekaligus sekarang ini kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa mengapa pengusaha Jogja tidak punya keunggulan dalam proses kapitalisasinya, tapi nilai-nilai ada.
rupiahnya mungkin nggak banyak, tapi the value ada. Yang satu ketika kapitalisasi kita sudah larinya ke prosperity. Ya, yang kedua bahwa kita sudah melihat juga bagaimana menghadapi 2 bulan mendatang, bahwa kita mau akan push kepada ekonomi kreatif, Pak. Saya berharap teman-teman di sini melibatkan bersama-sama kami dari pengusaha, dan di kreatif ekonomi itu sendiri kita bisa mulai di beberapa item yang sudah mendapat pengakuan officially dari international community, baik itu UNESCO ataupun World Wildlife Service. Saya kira itu, kemudian mohon dukungannya. Terima kasih. Terima kasih. Kita pasti saling mendukung ya, harus begitu ya. Jadi tadi kita melihat ada kota World Heritage, ada World Craft Heritage City, kemudian ada lagi yang sedang dikembangkan sekarang adalah kota kreatif. Ini dari Parekraf. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali label-label yang menantang untuk kita bisa terlibat di dalamnya, dan itu kalau memang tidak secara sinergis kita lakukan bersama mungkin akan sangat menyulitkan, karena di Jogja ini sudah ada satu phrase yang katanya adalah di Jogja itu banyak pendapat, tapi pendapatannya kurang. Jadi gimana kalau pendapat-pendapat itu bisa justru kita sinergikan sehingga pendapatan yang tadi kurang itu bisa jadi bersama. Jadi kuenya itu bisa dibagi dengan baik. Baik, acara kita itu memang sebenarnya sekali lagi juga konsentrasi kepada pendapat dari Ibu dan Bapak sekalian yang pasti akan beraneka ragam. Dan tadi kita sudah mendengarkan dari pemapar yang sangat luar biasa. Dan monggo sekarang kami persilahkan dari Ibu dan Bapak sekalian. Kita memang membatasi pada isu bagaimana Yogyakarta menjadi sebuah kota yang berkualitas dunia. Nah, pertanyaannya yang memang dalam judul topik ini adalah siap tidak? Kalau siap, apa saja sebenarnya yang jadi persoalan di sini? Monggo, dipersilahkan. Silahkan Ibu dan Bapak berkomentar, masukan, gagasan. Monggo Bapak. Ada lagi yang lainnya? Ya, nanti bisa langsung ya. Dipersilahkan Pak. Menyebutkan nama dari mana supaya kita juga berkenalan, karena pendapat-pendapat yang banyak juga harus tahu siapa saja dari yang berpendapat. Terima kasih. Jadi nama saya Budiono Santoso. Saya dari Ketua Masyarakat Pecinta Warisan Budaya dan Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Yogyakarta. Satu pertanyaan itu Pak Daud, tadi diajukan konsep City of Philosophy untuk sebagai modal dasar bagi pengusulan Jogja sebagai Heritage City of Philosophy. Pertanyaan saya, adakah naskah atau tulisan-tulisan yang membuktikan konsep tersebut ada dan dipakai pada saat kota itu dirancang oleh arsiteknya pada waktu itu? Jadi entah 250 tahun yang lalu, ada enggak tulisan-tulisan yang membuktikan bahwa kota itu dirancang dengan konsep itu? Jadi bukan eksplorasi kita saat ini pada waktu mau mengajukan, tapi ada well-founded script-nya yang menyatakan bahwa kota itu memang dirancang dengan konsep City of Philosophy itu. Mungkin kaitannya dengan Pak Rob. Jadi City of Batik jauh lebih kuat fondasinya, karena batik sudah terdokumenter sejak abad di UNESCO, saya kira tertulis abad ke-13. Tapi jauh sebelum itu batik sudah ada di Medan, di strip-strip kuno ada tulisan yang membuktikan bahwa batik sudah ada sejak zaman Medan. Jadi pertanyaan saya untuk Pak Daud untuk yang itu tadi, yang City of Philosophy, ada skripnya yang menyatakan bahwa itu memang dipakai pada waktu merancang kota.
Baik Pak, terima kasih. Ini suatu pertanyaan yang sangat menarik memang. Jadi ini sebetulnya juga kita pernah mendiskusikan di Dewan Pertimbangan DP2WP. Nah, jadi ada kesepakatan sejauh ini memang kita sebagai satu naskah atau semacam denah atau semacam rancangan itu tidak ada. Tetapi itu disimpulkan dari beberapa misalnya karya-karya sastra. Ada yang menyebut hal-hal seperti itu, misalnya urutan dari satu bagian ke bagian yang lain. Ya, memang saya tidak ahli di bidang itu dan kita share dengan teman-teman di DP2WP yang mengetahui tentang itu seperti Pak Yuwono dan sebagainya. Nah itu yang katakanlah saya diyakinkan bahwa itu nanti akan bisa digali dari berbagai sumber itu. Tetapi kalau kita misalnya apakah dulu ada rancangannya seperti denahnya, apakah itu sejauh yang saya pahami sampai sekarang itu belum ada. Nah, memang ada kesepakatan di DP2WP itu bahwa kalau kita ingin menyajikan itu, kita harus memperkuat itu memang. Saya kira itu sangat benar, bahwa kita harus mencari sumbernya supaya kita mempunyai justifikasi. Jadi kalau dalam prosedur UNESCO nanti tidak hanya statementnya Pak yang dikemukakan, tapi justru yang harus diperkuat adalah justifikasinya. Justifikasi bagaimana kita bisa menyatakan bahwa kota Jogja itu mempunyai filosofi apa. Nah justifikasi inilah yang memang harus kita cari dan sumber-sumbernya kita harapkan akan ditemukan. Ya. Jadi kalau gagasan itu sendiri sudah semacam menjadi tradisi, nah kesulitannya seringkali kita itu lebih banyak mempunyai tradisi lisan daripada tradisi tulis, sehingga kelemahan kita di banyak hal ketika mencari bukti-bukti menurut perspektif barat, harus ada dokumennya dan sebagainya, itu memang kita akan kesulitan. Ya. Tetapi karena seperti yang saya katakan tadi bahwa seperti hanya sarjana budaya yang sifatnya itu asosiatif, ini kadang-kadang tidak bisa dipahami hanya dari sekedar teks atau bendanya, tetapi justru harus digali di masyarakat. Kalau masyarakat itu memang ada persepsi seperti itu, kemudian kita dokumenkan Pak, kemudian baru disajikan pada UNESCO. Nah ini bisa digali misalnya di antara para ahli-ahli atau budayawan yang memang memahami itu. Jadi kita tidak dituntut untuk menunjukkan misalnya dulu ada nggak denahnya dan sebagainya. Tapi ini keuntungan kita di situ itu adalah ini sarjana budaya asosiatif, sehingga kita hanya merefleksi pada kepercayaan kita, konsep kita, kosmologi kita, misalnya seperti itu. Nah kalau itu sudah disetujui di antara banyak budayawan Jogja yang memahami atau yang mengkaji masalah itu kita membuatkan dokumennya. Tetapi tentu saja sumber itu akan ada. Jadi misalnya sastra A itu nanti akan ada kutipan yang menjelaskan tentang konsep di satu bagian mungkin dari kota Yogyakarta. Nanti sastra yang lain kemudian menjelaskan seperti itu. Nanti kita bisa menggunakan metode yang efektif seperti itu, sehingga kita bisa menyusun mosaik ya, memberikan gambaran bahwa memang gambar itu ada, misalnya seperti itu ya. Jadi konsep kita yang akan kita kembangkan seperti itu ya. Barangkali itu sementara dari saya ya. Mungkin bisa sedikit saya tambahkan juga, tinggalan-tinggalan yang ada itu kan tidak hanya dari sisi fisik ataupun yang intangible, tapi juga alam. Jadi penataan kota Yogyakarta itu juga menarik dari studi, dan saya juga berstudi mengenai itu dari sisi tanamannya yang dipilih. Itu juga sangat filosofis. Jadi semakin ke keraton itu sebenarnya di dalam keraton tidak ada tanaman yang berfungsi, tetapi justru yang bermakna. Kalau yang berfungsi itu ada di Taman Sari. Demikian juga di dalam level rumah pangeran dalam itu, semakin ke depan semakin yang bermakna, semakin ke belakang semakin yang
berfungsi. Rumah masyarakat di depannya apa saja yang semuanya berfungsi, seperti show atau itu ada semua gitu ya. Jadi ini juga satu hal yang menarik sebenarnya. Memang kita perlu tadi kita kumpulkan. Sementara dari sisi batik itu kan juga penuh sekali dengan filosofinya yang ada terada di dalamnya, dan itu menjadi sesuatu hal yang mari kita memang coba susun kekuatan keistimewaan Jogja itu. Mari dipersilahkan yang lain, Pak Bobi, Pak Dendi dulu, nanti Pak Bobi. Ya. Kepada kantor, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Dendi, dari Dewan Pendidikan. Tadi ada peristiwa kecil yang saya ingin proteksikan pada pertemuan sore ini. Pagi tadi saya itu datang di sana ngajur 2 jam. Kebetulan apa? Cuma mau ngambil honorarium keistimewaan sebagai budaya sebagai pelatih kayu di dalam keraton Magelang. Nah, di sana saya lihat istri saya itu kan sangat strict ya terhadap adat itu. Masuk sana, mayoritas itu abdi dalam yang rendah, yang memakai baju peranaan. Termasuk istri saya sesuai dengan kedudukannya, yang perempuan, yang laki-laki pakai peranaan. Tapi yang tingkat atas, justru pakai celana, pakai rok, gitu. Nah, kemudian saya keluar dari Magelang itu setelah jemput, setelah terima honorarium 400.000. Lupa saya banyak. Supaya segera ada penyerapan anggaran keistimewaan. Jadi orang-orang yang masuk Magelang itu yang naik sepeda maupun motor itu harus turun dengan sendirinya. Nah, ini kan regulasi. Tadi itu kan 2 hal peranatan, belum menjadi paugeran. Nah, yang menjadi masalah kita ini, adakah cukup kuat peraturan perundangan yang melindungi heritage tadi? Ya, kalau saya bersingkat, heritage itu apa? Pelestariannya pelestarian, pemanfaatan dan bagaimana pengelolaan. Tapi heavy-nya kan masih di pelestarian, kelihatannya ya. Sehingga pemanfaatan maupun pengelolaannya belum, karena itu tergantung dengan negara. Nah, jadi menarik apa yang disampaikan Pak Budi tadi. Mengapa tidak kita berpikir lalu ada cultural trail, ya, cultural trail dari Tugu misalnya ke Keraton, berhenti di Margotomo, diceritakan ini maknanya seperti ini, perjalanan hidup manusia ke hadapan Sang Kalik, itu akan sangat menarik karena waktu Puspar dipegang oleh Pak Dana, itu pernah dibuat wisata budaya seperti itu. Nah, kembali ke predikat kota, saya menjadi merasa 2 hal, ada harapan, ada kegalauan. Karena predikat kota kita ini banyak sekali kota budaya, tapi dilihat dari lalu lintas sudah tidak mencerminkan budaya. Karena budaya itu adalah dari nilai-nilai menjadi perilaku. Nah, yang lemah itu kan di perilaku akhirnya. Walaupun sudah ada budaya pemerintahan satria yang diderivaisikan dari Sawiji keseluruhan itu, tapi kalau itu cuma ditransformasikan secara oral seperti indoktrinasi, saya kira susah untuk bisa masuk meresap. Karena itu merupakan bagian dari yang dinilai tadi kan. Kalau ada budaya pemerintahan yang masih mengugemi
filosofi Jawa itu akan menjadi satu nilai lebih. Nah, pertanyaan saya dengan berbagai predikat itu termasuk akan menjadi heritage city, batik city, creative city, city of tolerance, city of philosophy, cultural city dan sebagainya. Tentu ada tarian berbagai kepentingan lingkungan. Kita melihat bagus pengaruh nantinya New Airport dan Asia besi itu bagaimana kita mengantisipasinya dalam kehidupan kota yang akan dijadikan kota heritage ini, khususnya pada Pak Daud maupun Mbak apa ya Pak Pak Helen ya. Bagaimana mengatur, paling tidak saya ngambil kawasan Malioboro saja, supaya mencerminkan betul-betul heritage city, mewakili representasi dari heritage sebagian dari heritage city dengan tarian berbagai kepentingan tadi. Nah, tadi kalau saya gambarkan dengan peraturan, tadi juga penegakan hukumnya juga tajam ke bawah, tumbul ke atas kan? Lalu bagaimana? Lalu Bapak sama Ibu, termasuk Pak Sita, mengusulkan supaya tadi kembali. Saya hanya satu hal yang saya setuju sama Pak Sita, Jogja ini kota yang layak huni. Karena saya sudah 55 tahun di sini, 18 tahun di kota asal saya di Malang, yang tahun 2013 ditetapkan menjadi kota pusaka Indonesia, dan itu pun prosesnya 2 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin langsung saja dulu Pak Bobi, nanti setelah itu kepada para nekat datangnya terlambat langsung komentar. Cuma karena pas tadi dipicu Pak Budi tadi dan juga pas karena sejak tadi pagi itu dengan Yusuf Pak Ananda itu diskusi perkais tata ruang gitu ya, nyambung sehingga saya ingin